Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, saya bisa membuat video tugas yang berjudul Sejarah Masuknya Islam ke Nusantara, yang merupakan tugas UTS dari dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Hartina Esos SPD MA. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari Prodi MPI atau Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Pada saat itu Indonesia baru ada pada tanggal 17 Agustus 1945. Islam itu sesungguhnya hanya masuk ke Nusantara dalam fase yang sangat awal, pada abad ke-13 sampai dengan 14, dengan teori-teori yang berasal dari Gujarat. Padahal itu bersamaan di abad ke-7. Jadi awal masuknya Islam pernah tercatat dalam sebuah sejarah saat Abi Waqqas dalam suatu ekspedisi di kota Baros, 114 km dari kota Medan. Tidak benar adanya jika ada agama yang masuk di Nusantara itu agama Hindu, karena pada saat abad ke-7 agama Hindu masuk secara bersamaan dengan agama Islam. Pada saat itu, yang datang bukan hanya pedagang-pedagang dari Arab saja. Orang-orang yang datang dari Arab, Yaman, dan dibekali dengan misi dalam dakwahnya. Mereka berdagang sambil berdakwah. Kemudian pada saat puncaknya muncullah kerajaan-kerajaan dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera hingga timur. Pada abad ke-13 itu bukan awal dari masuknya agama Islam, melainkan fase penguatan nilai-nilai Islam yang diajarkan sholat dengan baik. Karena pada saat itu banyak orang Islam tapi belum tahu sholat. Dan pada tahun 1900-an diutus seorang sultan Turki yang dikirimkan ulama-ulama yang dekat dengan Allah dan paham sistem kehidupan. Orang yang ahli fikih juga disebut dengan wali Allah. Pada saat itu diutuslah 9 orang yang berasal dari Arab dan Mesir. Seorang ulama besar dari Mesir yang mempunyai 2 anak, di mana anaknya dibawa ke Nusantara dan yang satunya lagi ke Mesir. Yang paling menarik pada saat itu ialah ia berdakwah bahwa pada abad ke-14 sampai 15 sedang dikuasainya wilayah Sunda sampai Jawa oleh satu kerajaan, yaitu Raja Sulawesi. Pada saat ia berdakwah, sebenarnya Islam telah muncul. Syarif Hidayatullah adalah cucu dari Gunung Jati yang diberikan kewenangan Sunan Gunung Jati, dan Sunan Gunung Jati ini merupakan 9 wali pertama, tapi dia adalah generasi keempat. Jadi Sunan Kalijaga sama seperti dengan Sunan Kalijaga adalah orang-orang yang lokal, campuran dari sebelumnya. Sedangkan 9 wali bukan dari orang-orang generasi keempat. Ketika kembali ke sini, ia diberikan kewenangan oleh Nyai Subang Larang, ingin menengok Abdullah Imun Cirebon, tapi dalam perjalanannya ia meninggal dunia. Kemudian tersebar luas Islam sampai muncul generasi-generasi setelahnya. Sampai tibalah masanya Portugis datang lewat Selat Malaka pada tahun 1511. Portugis datang karena hasil perjanjian yang dilakukan oleh tokoh Kristen paling besar pada saat itu, yaitu Paus Alexander. Perjanjian itu disebut dengan Perjanjian Tordesillas. Tordesillas adalah membagi 2 bagian bumi menjadi 2 bagian, yaitu timur dan barat. Maka Portugis ditugaskan masuk ke daerah timur,
sedangkan Spanyol bagian barat. Musik ini disebut dengan musik tahdi atau gold, glory, dan gospel. Maka masuknya Portugis lewat Selat Malaka itu asalnya nyasar dahulu, sampai kemudian Goa melakukan monopoli, lalu meminta bantuan kepada seseorang yang bernama Ahmad bin Majid, seorang Nagata Muslim, untuk menunjukkan arah sebagaimana. Maka masuklah lewat Malaka pada tahun 1511. Yang dilakukan pertama kali yaitu monopoli perdagangan. Yang kedua yaitu membuat rumah ibadah. Yang ketiga yaitu mesin gospel. Koorganisasi rumah ibadah dalam bahasa Portugis disebut dengan igreja, yang disebut dengan gereja. Orang suci disebut dengan Santo Domingo. Kita sebagai orang Indonesia suka menyingkatkan menjadi minggu. Kiai Muhammad Hashim memberikan fatwa. Ia menulis 19 buku di kitab keduanya, yaitu Risalah atau arti Al-Sunnah wal Jamaah. Ada fotomu. Buah di situ, larang untuk ikut-ikut ke gereja, apalagi mengikuti pakaian-pakaian mereka saat melihat mereka beribadah. Itu tidak boleh. Pada saat Portugis ke wilayah ini, ternyata Spanyol merasa tidak mendapatkan apa-apa di barat. Maka itulah disusunlah kemudian ke timur. Pergilah Filipina ke daerah suhu dipimpin oleh Magallanes. Portugis dipimpin oleh Afonso de Albuquerque. Di Sunda Kelapa dibuat benteng karena takut adanya perjuangan, sehingga Sunan Gunung Jati mengatasnamakan untuk membebaskan. Dalam bahasa Arab Fatah, kota tersebut dibebaskan pada tanggal 22 November pada bertepatan dengan 22 Juni 1527. Saat dibuka, mereka bukan merupakan kekuatan kita, tapi adalah ridho Allah. Di sini disampaikan, kamu harus dekat dengan Allah, jangan jauh dari Allah, karena dialah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diambillah kota ini, dirubah dari kota Sunda Kelapa menjadi nama Al-Quran, Fatakubima, dikenal dengan Jayakarta atau yang disingkat menjadi Jakarta. Mungkin itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.